Pemirsa, razia ketidaksesuaian isi kemasan minyak kita dilakukan di sejumlah wilayah untuk mengungkap praktik kecurangan. Lalu langkah apa lagi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membongkar mafia penyunat takaran minyak kita? Untuk membahasnya lebih dalam, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Iqbal Sofwan dan peneliti Pusat Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Hempri Supriyatna. Selamat malam Pak Iqbal dan Pak Hempri. Malam Pak Kevin. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Pak, ini mengapa masih ditemukan pelanggaran seperti takaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan standar, meskipun tadi pengawasan sudah dilakukan secara berkala oleh Kementerian Perdagangan? Pak Kevin, terima kasih. Selama ini tidak hanya pelanggaran terkait tidak sesuai label saja, misalnya isinya itu diklarifikasi 1 liter, kemudian ternyata terbukti 750 atau 800 mililiter. Ada juga pelanggaran-pelanggaran lainnya, yaitu misalnya minyak kita ini dalam penjualan itu dibundling dengan produk-produk yang lain. Kemudian ada juga beberapa perusahaan itu dalam konteks mengedarkan minyak kita itu tidak dilengkapi dengan legalitas seperti izin edar dari BPOM, kemudian juga tidak memiliki legalitas standar nasional Indonesia. Sebagai informasi, melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan itu telah memproses secara hukum 66 perusahaan dari berbagai macam kasus tersebut. Nah, memang ini mencuat ke publik beberapa hari terakhir ini adalah terkait dengan isinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di informasinya. Bulan lalu juga, di bulan Januari, Dirjen PKTN juga telah melakukan hal yang sama, salah satu pabrik di Sukabumi, yaitu juga telah melakukan tindakan hukum untuk menutup pabrik yang kira-kira sama kasusnya, itu katanya 1 liter namun isinya kurang dari 1 liter. Beberapa minggu yang lalu di Tangerang, di Mauk juga telah dilakukan oleh Dirjen PKTN. Jadi memang ini yang harus kita lakukan karena minyak kita ini merupakan minyak goreng rakyat yang harganya itu adalah seharusnya 15.700, tapi pada kenyataannya masih banyak di daerah di Indonesia itu dijual di atas harga eceran tertinggi. Demikian Mas Kevin. Oke, ada 3 hal yang tadi Anda sampaikan terkait ketidaksesuaian takaran, bundling dengan produk lain, dan juga adanya tidak memiliki legalitas. Mengapa itu masih terjadi, Pak? Mengingat ini sudah mungkin terjadi cukup lama sampai dengan saat ini. Ya, mengapa itu masih terjadi? Ini kan pengaturan regimen minyak kita ini kan regimennya business to business. Yang diatur oleh pemerintah itu adalah manakala produsen ingin mengekspor CPO, itu mereka diwajibkan untuk mendistribusikan minyak goreng yang kita namakan sebagai minyak goreng rakyat dalam kemasan minyak kita. Itu namanya DMO. Nah, untuk melakukan DMO ini itu diatur tuh oleh pemerintah, yaitu harga produsen yang kita sebut sebagai domestic price obligation dari produsen kepada distributor 1 itu 13.500, distributor 1 ke distributor 2 itu 14.000, distributor 2 ke pengecer itu 14.500. Sehingga dari pengecer kepada konsumen HET-nya adalah 15.700. Nah, inilah regimen yang diatur oleh pemerintah. Oke, Mas Kevin. Oke, baik. Kemudian apakah ada kendala yang mungkin pemerintah terapkan begitu ya? Mengingat ini masih sering terjadi dan mungkin sangat membebankan bagi rakyat yang memang menggunakan minyak kita. Ya, kendala dalam konteks masih ada beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan, tentu itu akan terus terjadi. Kemudian kendala terkait di beberapa daerah itu masih harga minyak kita itu masih di atas HET, itu masih terus kita tanggulangi. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan terus melakukan pengawasan yang melekat, dan kemudian 2 minggu yang lalu kami juga telah memberikan surat edaran kepada para produsen minyak kita untuk melipat gandakan produksinya selama bulan Ramadan ini. 1. Yang kedua, dari pelipat ganda distribusi tersebut itu untuk difokuskan di pasar rakyat. Karena mengapa pasar rakyat? Karena minyak kita ini atau minyak goreng rakyat ini segmentasi pasarnya adalah kelas menengah ke bawah. Selain minyak kita kan kita juga punya minyak premium. Gitu. Baik. Saya mau ke Pak Hempri. Pak Hempri melihat seperti apa, Pak? Apakah memang pemerintah ini
mungkin terbatas aksesnya dalam melakukan pengawasan, sehingga tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Ketidaksesuaian takaran masih sering terjadi, kemudian adanya bundling atau menggabungkan dengan produk lain, kemudian adanya atau tidak memiliki legalitas terhadap minyak-minyak ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak Hempri? Ya, terima kasih Mas Kevin dan juga Pak Iqbal ya. Tadi saya kira Pak Iqbal juga sudah memaparkan dan kami apresiasi misalnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan konteks penanganan kemarin persoalan terkait dengan minyak goreng yang saya kira minyak kita. Tapi memang menurut hemat saya bahwa selama ini kan apa yang dilakukan itu ya meskipun rutin, tapi kadang-kala itu kan ya muncul ketika kemudian isu itu mencuat ke permukaan. Nah ini yang saya kira memang harus kemudian diantisipasi bahwa ya proses-proses monitoring dan evaluasi misalnya kontrol harga dan kontrol kualitas saya kira memang harus dilakukan secara rutin. Yang ini yang saya kira perlu untuk dilakukan. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki sistem perdagangan, sistem distribusi dari hulu ke hilir. Ini yang saya kira menjadi PR penting untuk kemudian konteks bagaimana kemudian mengamankan tata kelola minyak goreng sawit, minyak goreng ini agar kemudian sampai ke masyarakat bawah. Nah saya kira 2 hal itu yang menurut hemat saya menjadi penting. Dan tadi persoalan-persoalan kenapa kemudian itu masih banyak terjadi persoalan, saya kira mungkin juga jangan-jangan juga ada keterbatasan sumber daya manusia di level bawah. Ini yang saya kira mungkin Dinas Perdagangan atau Satgas Pangan dan sebagainya itu mungkin memiliki keterbatasan, sehingga kadang-kala mereka itu seringkali bergerak ketika kemudian isu itu sudah muncul ke permukaan. Nah ini yang saya kira hal-hal semacam ini harus kemudian diantisipasi dengan adanya mungkin tata kelola sistem yang pengawasan baik dari sisi distribusi maupun juga sistem pemasaran yang saya kira itu bisa dimonitoring secara rutin sehingga rakyat kemudian tidak menjadi korban dari misalnya distribusi minyak yang mungkin kurang baik tersebut. Ini yang saya kira harus juga diantisipasi. Dan jangan-jangan juga mungkin tadi ya kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang nakal, perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak menguntungkan pada rakyat, saya kira kita sudah punya sebanyak regulasi. Saya kira undang-undang terkait peraturan pemerintah terkait dengan perdagangan, kemudian undang-undang perlindungan konsumen dan sebagainya, yang saya kira itu bisa menjadi sebuah instrumen untuk kemudian bagaimana menegakkan aturan-aturan itu di level bawah. Karena saya yakin bahwa minyak goreng itu kan salah satu kebutuhan yang minyak jadi orang banyak, sehingga saya kira di situ juga saya kira di situ juga akan banyak misalnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok rente yang kemudian akan bermain di dalam proses-proses distribusi maupun juga pemasaran dari minyak goreng ini. Baik, demikian Mas Kevin. Baik Pak Hempri dan juga Pak Iqbal, sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada informasi pemirsa terkait dugaan kecurangan minyak kita. Bareskrim Polri telah memeriksa PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang. Namun PT Tunas Agro membantah melakukan kecurangan dan sesuai dengan takaran. Kita di sini timbangan ikuti prosedur ya. Kita nggak mungkin pakai timbangan sampai 750, yang sampai 700 minimal itu kan yang di kita nggak seperti itu. Jadi kita menimbang yang berat bersihnya pot. Jadi timbangannya bagus gitu. Sedangkan yang diperiksa ini kan berita yang sekarang kan mengatakan kalau minyak Tunas Agro kan mengatakan minyaknya timbangnya berkurang. Tindakan buktinya nggak ada. PT kita. Cuma yang diperiksa itu bukan PT di sini. Nah, kita di sana kan pas ada pemeriksaan di sidak di Lenteng Agung ya, Pak Menteri. Yang disidak bukan PT Tunas Agro doang yang dibuka, tapi ada botolan. Yang di botolan tuh timbangannya memang berkurang. Sedangkan kalau timbangan yang POTS punya Tunas Agro itu pas. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Tidak dikurangi gitu? Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Ya, ini nggak sampai 1.700 yang kita. Yang 1 liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Emang ketentuannya memang nggak full gitu? Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau gimana? Enggak, kalau 1 liter memang ketentuannya memang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi. Jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya. Betul, dari sananya.
Baik, kami akan melanjutkan dialog. Saya akan bertanya ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, tadi Anda sempat menyampaikan ada sekitar 66 perusahaan yang mungkin nakal dan tidak sesuai. Dan apakah memang kalau tadi yang disampaikan dari Pak Hempri, setidaknya ada 3 hal terkait dengan dugaan penyelewengan dari takaran minyak kita ini. Adanya pengawasan yang ketat itu kurang, kemudian adanya atau proses distribusinya juga kurang, dan SDM yang rendah. Dari 3 hal ini kira-kira mana yang terjadi dalam kasus minyak kita ini? Mas Kevin, 66 perusahaan tersebut telah diproses oleh Ditjen PKPN secara hukum. Kemudian saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Henry, bahwasanya memang petugas pengawas sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, mengingat 280 juta penduduk Indonesia, kemudian dari Sabang sampai Merauke, tentu saja itu selalu kita mengatakan tidak pernah cukup. Namun kan bukan itu sebenarnya alasan yang harus dikemukakan. Yang kedua adalah saya juga setuju dengan Mas Henry tadi, jangan sampai kebijakan minyak goreng rakyat ini ditunggangi kemudian oleh kelompok-kelompok rente. Nah, inilah makanya kami dari Kementerian Perdagangan itu mengajak peran serta masyarakat semuanya, tidak hanya Satgas Pangan, tapi semuanya untuk tetap melakukan pengawasan terkait dengan minyak kita ini. Di awal Februari yang lalu, kami telah menyerukan kepada seluruh pasar rakyat Indonesia dan pengecer penjual minyak kita di pasar rakyat untuk memasang spanduk di atas toko mereka, bahwasanya informasi harga minyak kita itu adalah sekian. Apa fungsinya? Untuk memberikan kontrol kepada masyarakat. Ketika minyak kita dijual di atas HET, masyarakat itu berhak untuk bertanya mengapa demikian. Mas Kevin, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, bahwasanya minyak kita ini sebuah program pemerintah itu non-subsidi, artinya tidak ada keterlibatan APBN di dalam pendistribusian dan pemproduksian minyak kita ini. DMO itu mewajibkan produsen mengalokasikan sebagian produksi untuk pasar domestik dengan imbalan mendapatkan hak ekspor, karena ekspor CPO itu harganya sangat bagus di dunia. Oleh karena itu, sementara DPO (Domestic Price Obligation) itu mengatur harga jual di dalam negeri untuk setiap lini. Tadi saya sampaikan produsen ke D1 berapa, D1 ke D2 berapa, dan sampai ke konsumen akhir. Demikian Mas Kevin. Baik. Pak Iqbal, mungkin singkat saja karena waktu terbatas. Apakah ada tindakan hukum yang akan dilakukan bila mana nanti ada tersangkanya yang memang kedapatan dari kepolisian atau dari Kementerian Perdagangan? Singkat saja, Pak. Pasti. Oke, apa itu pelanggarannya atau hukumannya apa? Tergantung pelanggaran yang mereka bikin. Yang paling parah adalah saya bisa dipidanakan sebagaimana tadi yang dikatakan di pengantar, itu dikatakan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pidana. Baik. Kemudian ada denda juga maksimal 2 miliar. Oke, terakhir saya mau ke Pak Hempri. Pak Hempri, Anda melihat dari kasus yang terjadi di minyak kita ini, apakah memang ini ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu seperti yang disampaikan Pak Iqbal, adanya dugaan kemungkinan ditunggangi oleh kelompok tertentu? Maaf Kevin, saya tidak menyampaikan itu. Saya mendukung pernyataan Pak Hempri bahwasanya jangan sampai nanti ini ditunggangi oleh kelompok rente gitu. Saya tidak menyatakan, tapi saya mendukung argumen itu. Baik, adakah ditunggangi oleh kelompok tertentu, Pak Hempri? Ya, ada kemungkinan, karena ini yang menjadi hajat hidup orang banyak ya, yang saya kira kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng tinggi, sehingga hal-hal tersebut saya kira sangat mungkin terjadi. Ya, sehingga saya kira ini dari berbagai bulan ini berbagai kasus menimpa rakyat kecil ya, soal BBM, soal kemudian LPG, dan sekarang adalah soal minyak goreng, yang saya kira itu semuanya adalah hajat hidup orang banyak. Dan tadi saya sedikit menambahkan, memang tadi sepakat kontrol masyarakat, karena selama ini kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi selama ini kan masyarakat kadang-kala pasif. Sehingga ketika ada berbagai hal, harapan saya itu mungkin harus segera dilaporkan, dan saya kira pemerintah di level bawah saya kira bisa menyampaikan hotline mana yang bisa dihubungi ketika ada berbagai dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi. Itu yang saya kira menjadi penting untuk tadi kontrol masyarakat, itu menjadi penting di dalam rangka untuk membongkar misalnya berbagai persoalan-persoalan terkait dengan distribusi minyak kita ini. Yang kedua, saya kira juga beberapa hal terkait dengan konteks tadi, saya kira tadi penegakan hukum saya kira menjadi penting untuk kemudian dilakukan, sehingga tata kelola, tata niaga terkait dengan minyak kita itu menjadi lebih lancar, karena ini saya sampaikan ini adalah sesuatu yang terkait dengan konteks hajat hidup masyarakat bawah ya, masyarakat kecil. Dan perlunya saya kira di level bawah, selama ini kan kenapa nggak terkontrol, mungkin standar-standar pelayanan minimal di pasar-pasar rakyat itu nggak ada. Ya, padahal kan banyak kan ini distribusi di pasar rakyat. Ya, karena kadang-kadang di level bawah itu satu unit pelaksana teknis pasar itu mengelola banyak pasar.
Sehingga tadi persoalan SDM, persoalan standar pelayanan minimal yang kurang, sehingga menyebabkan berbagai bentuk kebocoran-kebocoran terkait dengan tata kelola niaga di sektor-sektor kebutuhan pokok itu seringkali menjadi masalah. Kira-kira itu, Mas. Baik, kita akan terus memantau dan juga mengawasi kira-kira apakah memang betul adanya kelompok-kelompok tertentu yang menunggangi kasus minyak kita ini. Terima kasih Pak Iqbal dan juga Pak Hempri telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam Pak, sehat selalu. Malam Mas Henry, malam Mas Kevin. Terima kasih Mas.